Teman-teman, sekarang kita akan bahas bab 4, yakni kinematika fluida. Ini daftar isi dari bab 4. Nanti kita akan lihat medan kecepatan. Di dalamnya kita akan mempelajari deskripsi aliran sebagai atau mengikuti metode Eulerian. Yang kedua mengikuti metode Lagrangian. Kemudian dimensi dari aliran, ada aliran 1D, satu dimensi, 2D, dan 3D. Nanti kita akan meninjau secara singkat aliran steady dan transient. Ini review di bab 1 ya, kita udah kenalkan sedikit apa itu arti dari steady dan transient. Bagi Anda yang telah mengambil mata kuliah termo dan perpindahan panas, term steady dan transient ini juga kita bahas di sana. Lalu kita akan membahas berbagai metode untuk deskripsi aliran. Jadi nanti ada yang namanya garis arus, streamline, kemudian garis jejak, ini terjemahan dari streak line, terus yang terakhir adalah garis lintasan atau path line. Kemudian medan kecepatan, di dalamnya nanti kita akan pelajari turunan material, ini penting sekali, terutama bagi Anda yang ingin memperdalam topik sekitar fluida baik nanti di S2 maupun di S3. Yang terakhir adalah teorema transport Reynolds. Ini juga merupakan dasar fondasi untuk mempelajari fluida lebih lanjutnya. Dalamnya ada perubahan teorema, interpretasi fisik, terus yang terakhir adalah hubungannya dengan turunan material. Sebagai pengenalan, Anda tentu tidak asing dengan istilah kinematika ini karena dia dibahas di pelajaran fisika ya, baik di tingkat pertama atau dulu ketika SMA di kelas-kelas akhir. Di kinematika fluida nanti kita akan pelajari dinamika fluida tanpa mempertimbangkan gaya-gaya penyebab. Ya, ini penting. Jadi artinya di bab 4 ini tentang kinematika fluida ini nanti aliran itu sudah diketahui, medan kecepatannya, medan percepatannya. Kita tidak perlu mempertimbangkan bagaimana medan kecepatan, bagaimana medan percepatan itu dibentuk, dibuat ya. Jadi kita asumsikan ada suatu gaya eksternal yang bisa membuat medan kecepatan tertentu ya. Nah, analisis pada kasus tersebut itu namanya kinematika fluida. Ya, nanti kita akan masuk ke topik berikutnya yang mempertimbangkan gaya-gaya penyebab, yakni dinamika. Ya, dinamika fluida itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, di bab 3 kita udah singgung itu dinamika fluida, cuma di sana dasar ya. Artinya kita mengasumsikan aliran atau fluidanya invisit, terus steady dan seterusnya ya. Tapi kalau Anda ingat di bab 3 kita mempertimbangkan adanya gaya penyebab itu ya. Di bab berikutnya nanti kita bahas dinamika yang sedikit demi sedikit mendekati kondisi yang real ya. Jadi ada gaya penyebab dari aliran fluida tersebut. Nah, kinematika fluida itu nanti bisa dideskripsikan dalam bentuk kecepatan dan percepatan fluida. Ya, nanti kita akan melihat atau mempelajari sekitar medan kecepatan dan medan percepatan. Kenapa kita mempelajari kinematika fluida? Ternyata dengan fokus pada kondisi aliran itu sendiri, dengan mengesampingkan penyebabnya, ternyata banyak informasi yang dapat diperoleh. Ya. Nah, nanti kita akan fokus pada deskripsi dan observasi fluida ya di sini, yang merupakan modal untuk mempelajari dinamika fluida di bab lebih lanjut. Sekarang kita lihat subtopik pertama, yakni medan kecepatan atau velocity field. Dalam membahas medan kecepatan ini nanti kita akan menggunakan hipotesa kontinum, ini diperkenalkan di bab 1. Dengan menggunakan hipotesa ini, maka sifat-sifat dari fluida itu dia merupakan fungsi kontinu dari sistem koordinat. Kalau nanti kondisinya transient, jika juga merupakan
fungsi dari waktu. Nah, nanti kita akan meninjau fluida itu sebagai partikel fluida, ya. Jadi kita tidak meninjau individu molekul, tetapi kita meninjau fluida sebagai partikel yang terdiri atas banyak sekali molekul, ya. Di bab 1 kita tinjau meskipun kita mempunyai partikel fluida ukuran katakanlah 1 kali 1 kali 1 mm, di dalamnya itu berisi jutaan, ya, jutaan atau mungkin malah miliaran molekul untuk liquid, ya. Nah, representasi medan dari suatu fluida itu adalah deskripsi sifat dari fluidanya, ya. Artinya apa? Nanti kita akan meninjau sifat-sifat fluida itu sebagai fungsi dari koordinat dan waktu, ya, untuk kasus transien. Jadi di sini kita punya sifat dilambangkan oleh huruf Yunani ini, ya. Dia merupakan fungsi dari X, Y, Z, itu representasi dari sistem koordinatnya, dan T-nya itu adalah waktu. Nah, nanti di sini kita mempunyai asumsi bahwa akan ada partikel fluida pada lokasi tertentu, dan sifat fluidanya itu nanti yang akan kita analisis pada lokasi yang bersangkutan. Misalkan ada suatu partikel fluida pada lokasi atau posisi tertentu dalam sistem koordinat X, Y, dan Z, ya. Ini koordinat X, Y, dan Z-nya. Partikel fluidanya pada waktu T, dia itu pada posisi di sini, ya, di mana koordinat atau lokasi dari fluida itu dilambangkan oleh parameter ini, RA sebagai fungsi dari waktu, ya. Jadi R ini menunjukkan parameter lokasi dari fluida saat waktunya T, ya. Jadi R itu nanti dia fungsi dari X, Y, dan Z, ya. Ini representasinya, ya, juga di sini ada X, Y, dan Z juga. Terus di matematika Anda juga mempelajari vektor satuan, ya. Untuk arah X dia satuannya menggunakan huruf I kecil, J ini untuk arah Y, ya, K ini adalah untuk arah Z. Ya, kalau Anda sudah rada-rada lupa vektor satuan, silahkan review mata kuliah matematika, ya. Oke, balik lagi ke fluida yang mengalir ini, ya, fluida yang bergerak. Pada saat posisinya RAT, dia di sini, waktunya T, ya, kemudian dia bergerak mengikuti lintasan ini, ya. Lintasnya dilambangkan oleh garis warna coklat ini, ya, yang ada tanda panahnya. Jadi pada saat T plus delta T, partikel fluidanya dia sudah berada di posisi ini, ya, di mana lokasinya dilambangkan oleh ini RA saat T-nya itu nilainya T plus delta T, ya, saat waktunya bernilai T plus delta T. Kalau misalnya sifat fluida itu taruhlah kecepatan, ya, di sini hanya sebagai contoh, ya, bisa Anda ganti dengan temperatur, tekanan, dan seterusnya. Kalau dia sifatnya itu adalah kecepatan, kita bisa tuliskan persamaan kecepatannya seperti ini, ya. Nah, di sini karena kita menggunakan koordinat 3 arah, ya, X, Y, dan Z, maka kecepatannya bisa kita formalisikan sebagai fungsi dari U. U ini adalah kecepatan searah sumbu X, ya. Terus plus kecepatan searah sumbu Y, V, plus kecepatan searah sumbu Z. Nah, masing-masing kecepatan yang berasosiasi dengan sistem koordinat itu, dia fungsi dari lokasi atau koordinat dan waktu. Karena di sini kita berbicara tentang transien. Kalau steady, ya, T-nya itu tinggal Anda drop out, ya. Nah, jadi di sini untuk U, dia fungsi dari X, Y, Z, dan T. Nah, di sini ada vektor satuannya untuk menyatakan bahwa dia arahnya pada sumbu X, ya. Kemudian V dia juga punya J, terus W juga punya K di sini. Nah, ini adalah contoh representasi sifat fluida, dalam hal ini kecepatan, di dalam suatu
ruang ya direpresentasikan oleh sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk mengetahui besaran dari kecepatan ya, di sini karena kecepatan itu merupakan vektor, jadi dia mempunyai besar atau mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk mengetahui nilai dari kecepatannya, kita ini jumlahkan pangkat 2 dari masing-masing kecepatan U kuadrat plus V kuadrat ditambah W kuadrat, terus di akar pangkat 2 ya. Oke, nah di pelajaran fisika kita telah pelajari bahwa kecepatan itu merupakan perubahan jarak ya, atau dalam hal ini lokasi ya, terhadap perubahan waktu ya. Maka di sini VA itu bisa kita tuliskan sebagai dRA per dt. RA-nya itu menunjukkan lokasi dari partikel. Nah, nanti kita akan pelajari juga bahwa kecepatan yang terjadi pada partikel fluida itu dia tangen terhadap lintasan dari gerakan fluida itu. Ya, ini jadi V-nya itu. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu medan kecepatan itu diberikan mengikuti persamaan ini ya. V sama dengan V0 dibagi L kali minus XI ditambah YJ ya. Di sini ada tanda kurungnya ini ya. Nah, di mana V0 dan L-nya itu merupakan konstanta. Di sini V-nya pakai huruf tebal ya, karena dia merupakan vektor ya. Pertanyaannya adalah pada lokasi berapa medan aliran itu mempunyai kecepatan yang sama dengan V0. Ya, jadi kita suruh menentukan di mana lokasi dari partikel itu sehingga nilai kecepatannya ya, dalam hal ini V huruf tebal itu sama dengan V0 ya. Kemudian diminta juga membuat sketsa dari medan kecepatan untuk X positif ya. Ini. Terus sketsanya dikasih tahu dengan membubuhkan tanda panah yang merepresentasikan kecepatan fluida pada lokasi yang representatif. Kita lihat solusinya. Oke, pertama tadi rumusan kecepatannya itu diberikan sebagai, saya tulis lagi ya, bahwa V vektor itu sama dengan V0 dibagi L kali minus X vektor satuan I ya, ditambah Y vektor satuan J. Oke, dari persamaan kecepatan ini kalau Anda perhatikan kita tidak mempunyai komponen arah sumbu Z ya, artinya kecepatan V-nya 0, yang ada adalah kecepatan U, terus kemudian kecepatan V, kecepatan V-nya sama dengan 0 ya, sementara yang UV-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita breakdown menjadi kecepatan UV dan W, nanti akan mendapatkan bahwa U-nya itu bernilai ini minus V0 kali X dibagi L, sementara V-nya bernilai ini V0Y dibagi L, W-nya sama dengan 0 ya. Nah, nilai dari kecepatannya itu seperti ditunjukkan di slide sebelumnya, itu adalah akar dari U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah W kuadrat. Kalau Anda masukkan, nanti Anda mendapatkan ini, bahwa nilai dari kecepatannya itu adalah V0 dibagi L kali dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah persamaan 1. Nah, V-nya itu bernilai V0 jika ya, atau kalau Anda perhatikan di persamaan 1, Anda ingat-ingat lagi di pelajaran matematika bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah itu dia kan persamaan untuk lingkaran ya. Nah, V-nya itu bernilai V0 itu pada lokasi di mana radiusnya itu mempunyai L ini ya. Punya L. Jadi pada lokasi lingkaran dengan radius L itu, maka nilai dari kecepatannya itu adalah V0. Nah, titik pusat dari lingkarannya itu adalah titik asal di sumbunya, jadi 0,0 ya, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah,
itu digambarkan di bawah ini, sebelah kiri. Ya, ini adalah bentuk dari medan kecepatan. Oke, untuk mengetahui arah ya, di situ sudah ditunjukkan di gambar panah-panah dengan arahnya itu. Nah, arahnya itu dapat ditentukan dengan bantuan ini, gambar ini. Karena ini 2 dimensi, terus V-nya itu dilambangkan dengan garis ini dengan panah. Nah, V-nya ini dia terdiri atas U yang arah horizontal dan V arah vertikal. Maka tangan tetanya itu kan sama dengan sisi depan V dibagi dengan sisi samping U ya, jadi arahnya tangan tetanya itu sama dengan Y dibagi minus X ya. Nanti Anda bisa buktikan bahwa untuk kecepatan pada sumbu X ya, jadi di mana Y nya 0, berarti Anda mendapatkan tangan tetanya sama dengan 0. Makanya disitu tunjukkan bahwa kecepatan pada sumbu X dia menuju ke titik asal ya. Sementara untuk kecepatan yang pada arah sumbu Y, ya, berarti X-nya sama dengan 0, nanti Anda akan mendapatkan tangan tetanya itu sama dengan plus minus tak hingga, sehingga nilai tetanya itu kalau tidak 90 ya 270. Makanya di sini tunjukkan bahwa untuk arah sumbu Y, kecepatannya itu menjauh dari titik asal, ya. Di sini bagian bawah juga menjauh dari titik asal. Oke, untuk posisi yang lainnya, ya Anda bisa hitung lagi tangan tetanya. Nanti Anda mendapatkan ini, misalnya pada arah pada lokasi X sama dengan Y, ini arah dari kecepatannya. Ya, jadi nanti Anda akan mendapatkan medan kecepatan yang seperti tunjukkan di gambar sebelah kiri. Nah, medan kecepatan yang seperti tunjukkan sebelah kiri itu, dia mendekati dengan kondisi real, misalnya di sebelah kanan itu ada suatu gambar penunjuk jalan ya, di situ jalan Stone Brook, terus ada anginnya menabrak papan penunjuk jalan itu, maka nanti medan kecepatannya akan seperti ini. Nah, mirip seperti yang dilambangkan yang sebelah kiri itu. Nah, jadi dia menabrak papan jalan, terus kemudian terdefleksi ke atas dan ke bawah. Topik berikutnya adalah deskripsi aliran. Ada 2 jenis deskripsi aliran. Yang pertama mengikuti metode Eulerian, yang kedua adalah mengikuti metode Lagrangian. Konsep ini penting sekali karena ini nanti akan kita pakai terus ya, terutama bagi Anda yang ingin mendalami topik-topik sekitar aliran fluida. Oke, yang sebelah kiri ini menunjukkan skema tentang metode Eulerian. Di metode Eulerian ini fokus kita itu adalah pada titik tertentu di dalam medan aliran ya. Jadi misalnya kita udah tentukan titiknya pada X, Y, dan Z. Nah, di titik X, Y, dan Z itu kita monitor bagaimana atau berapa nilai dari sifat-sifat fluida itu, misalnya tekanannya, kecepatannya, dan seterusnya. Nah, sekali lagi untuk Eulerian kita fokus pada satu titik dan titiknya itu tetap ya, fixed point ya. Nah, untuk metode Lagrangian yang sebelah kanan itu sebaliknya, fokus kita itu mengikuti partikel fluida yang sedang bergerak ya. Dia sedang bergerak, terus kita monitor bagaimana sifat-sifatnya itu berubah terhadap waktu tentunya ya kan. Jadi fluida yang bergerak dia akan mempunyai kecepatan tertentu, tekanan tertentu, terus massa jenis tertentu dan seterusnya. Jadi fokus dari Lagrangian itu adalah partikel fluida yang bergerak. Nah, kalau Anda perhatikan 2 jenis deskripsi aliran ini, kalau misalnya Anda menganalisa suatu aliran, terus Anda taruh misalnya sensor kecepatan di titik tertentu, atau sensor tekanan titik tertentu, maka Anda otomatis mengikuti metode Eulerian. Oke. Tapi kalau misalnya di aliran fluida Anda kasih misalnya zat pewarna ya, zat pewarna, terus zat warnanya Anda harus asumsikan dia tidak mempengaruhi medan aliran ya. Anda taruh zat berwarna,
terus zat pewarna tadi kan dia bergerak, ya dia bergerak mengikuti aliran. Kemudian kalau Anda saat bersamaan Anda mempunyai kameranya itu Anda fokuskan pada zat warna yang bergerak tadi, maka otomatis Anda sebetulnya mengikuti metode ini, Lagrangian. Ya. Oke, jadi metode Eulerian itu dia menggunakan konsep representasi medan. Di sini sifat-sifat fluida pada titik tertentu, titiknya fix ya, dia ditentukan sebagai fungsi dari koordinat ruang dan waktu ya. Jadi kita udah menentukan titiknya, nilai x, y, z-nya tertentu, terus kalau dia transient berarti juga fungsi dari waktu. Kalau metode Lagrangian di sini disebut juga sebagai metode penandaan partikel fluida. Di eksperimen kita bisa kasih zat berwarna, terus kita men-track bagaimana zat berwarna itu bergerak mengikuti aliran fluidanya. Nah, di sini gerakan partikel fluidanya itu diikuti dan sifat-sifatnya diformulasikan sebagai fungsi dari waktu. Gambar di bawah ini bisa Anda gunakan juga untuk membantu memahami kedua metode Eulerian dan Lagrangian itu. Yang sebelah kiri itu ada Pak Euler, ya dia berdiri di atas jembatan ya, sungai. Di sini misalnya alirannya dia bergerak ke sini. Nah, Pak Euler ini dia berdiri di situ di atas jembatan terus mengukur temperatur dengan menggunakan termokouple ya. Sementara Pak Lagrange yang di sebelah kanan, Pak Lagrange ini naik perahu ya, mengikuti arus dari sungainya, terus temperatur udaranya diukur ya dengan menggunakan termokouple ini. Ya, di situ Anda bisa lihat perbedaan antara metode Eulerian dengan metode Lagrangian. Ini adalah contoh simulasi dari partikel urea yang diinjeksikan di dalam sistem aftertreatment dari engine diesel ya. Partikel urea ini nanti dia menguap terus bereaksi dengan NOx yang digunakan untuk mereduksi emisi dari NOx. Nah, simulasi partikel urea ini dia mengikuti konsep metode Lagrangian karena di simulasinya itu setiap partikel urea itu di-track, diikuti, ya ditandai di mana dia bergerak, di mana dia berinteraksi dengan dinding dari pipa, menguap dan seterusnya. Ya, sekarang saya putar, semoga bisa Anda perhatikan ya, di sini dia diinjeksikan di sekitar daerah sini, terus dia mengalir menuju ke arah hilir dari pipanya. Ya, sekali lagi di simulasi ini kita menggunakan metode Lagrangian untuk men-track ribuan partikel dari urea. Tentunya kita tidak bisa melakukan simulasi ini secara manual karena perlu effort yang besar ya untuk men-track ribuan partikel dari urea ini. Berikutnya adalah dimensi aliran ya. Untuk aliran di sekitar kita itu tentunya adalah aliran 3 dimensi ya. Misalnya untuk vektor kecepatannya itu bisa direpresentasikan mengikuti persamaan ini. Jadi vektor kecepatannya itu fungsi dari x, y, z, dan t ya. Kemudian bisa kita breakdown sebagai komponen penjumlahan dari komponen U ditambah komponen dari V ditambah dengan komponen dari W ya. Karena dia vektor, kita mempunyai vektor satuan ini arah X untuk I dan J arah Y dan K adalah arah Z. Nah, tergantung dari kondisi aliran, maka aliran 3 dimensi itu kadang dapat direpresentasikan sebagai aliran 2 dimensi. Nah, di sini kita sebetulnya mengasumsikan bahwa kecepatan pada sumbu yang satunya, dalam hal ini misalnya sumbu Z, itu dia kecil ya, atau bisa kita anggap 0. Makanya kita bisa tuliskan V-nya itu sebagai U kali vektor I ditambah V kali vektor J ya. Jadi di sini kita merepresentasikan aliran 3D itu sebagai aliran 2D ya. Nah, di sini U dan V itu dia merupakan fungsi dari X dan Y ya, dan mungkin juga waktu kalau dia transient. Bahkan kita bisa merepresentasikan aliran itu sebagai aliran 1D, satu dimensi. Dalam hal ini
V-nya itu hanya yang searah sumbu X. Misalnya Anda punya pipa, pipanya diameternya misalnya taruhlah 1 cm ya. Terus pipanya panjang sekali ya. Aliran dalam pipa itu Anda bisa representasikan sebagai aliran 1D yang searah dengan sumbu dari pipanya. Di situ Anda bisa asumsikan kecepatan yang ke arah sisi kiri, kanan, atas, bawahnya dia 0 ya. Nah, di situ Anda menyederhanakan aliran dari 3D menjadi 1D. Kemudian pada beberapa kasus, aliran itu bisa dalam kondisi transient atau unsteady. Kenapa disebut transient? Itu karena sifat dari fluidanya itu dia berubah terhadap waktu. Artinya di sini misalnya kecepatannya itu dia mengalami perubahan terhadap waktu. Jadi dV per dt-nya itu tidak sama dengan 0. Pada kasus lain, alirannya itu bisa steady atau tunak, yakni tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya. Jadi dV terhadap dt-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita punya aliran transient, itu tentunya akan lebih sulit untuk dianalisa. Karena apa? Yang jelas Anda punya satu parameter tambahan di situ, waktu ya. Jadi punya satu parameter bebas ya, waktu. Sehingga memerlukan persamaan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan menganalisa aliran steady atau tunak. Ini adalah contoh kasus aliran di dalam suatu engine ya. Dalam hal ini adalah engine jenis spark ignition atau mesin pengapian ya. Disebut mesin pengapian karena untuk proses pembakarannya dia perlu busi ya. Businya ada di tengah di sini. Nah, bagi Anda yang belum familiar dengan engine ya, ini ada dua tampilan, tampak atas yang bagian atas ini, terus ada tampak depan yang bagian bawah ya. Nah, di engine itu kan dia mempunyai saluran masuk. Di sini dia ada sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada saluran udara, mungkin ada bahan bakar masuk ya. Kalau di sini dia masuk ke sini. Terus masuk ke ruang bakar, pistonnya di bagian bawah sini dia bisa bergerak ke atas ke bawah, makanya disebut sebagai reciprocating engine. Kemudian di sebelah kanannya adalah saluran buang. Nah, di situ medan aliran di dalam ruang silinder ya. Ruang silindernya kalau saya gambarkan dia dibatasi oleh ini ya untuk sementara ini. Nah, karena pistonnya bisa bergerak ke atas bawah, ruang bakarnya itu dia bisa membesar kalau pistonnya bergerak ke bawah ya. Nah, kembali lagi ke medan aliran di dalam ruang bakar atau di dalam ruang silinder itu dia sangat transient ya, tidak hanya transient tapi sangat transient karena terjadi perubahan yang sangat-sangat cepat ya. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa contoh kasus transient itu misalnya perambatan apinya ya. Kita bergerak ke kanan, terjadi proses pengapian. Anda bisa lihat ada island ya, ada pulau yang pakai warna merah ya. Dia mulai tepat di bagian businya, itu adalah proses pengapian ya. Dari gambar atas Anda bisa lihat ini. Nah, dengan berjalannya waktu, ukuran dari apinya itu membesar ya. Kemudian kalau bergerak ke bawah sini, ukuran apinya sekarang sebesar ini. Ya. Artinya pergerakan dari apinya itu kan dia fungsi dari waktu. Ya, di sini adalah contoh kasus unsteady, kasus transient. Kemudian dengan berjalannya waktu, pistonnya bergerak ke bawah, apinya terus menjalar, sehingga Anda lihat ini ukuran apinya juga membesar. Ya. Ini adalah contoh kasus aliran transient di dalam ruang bakar suatu engine jenis pengapian. Berikutnya adalah konsep visualisasi aliran. Ya, ada beberapa konsep untuk memvisualisasi dan menganalisa aliran. Nanti kita gunakan pertama konsep garis arus. Saya kira di bab 3 kita telah menyinggung sedikit ya garis arus atau streamline ini. Kemudian nanti kita juga akan menyinggung garis jejak, ini terjemahan dari straight line. Yang terakhir adalah garis lintasan, terjemahan dari path line. Kita akan tinjau satu persatu dari konsep visualisasi aliran ini. Perlu saya sampaikan bahwa konsep garis arus itu dia merupakan konsep untuk analisa fluida ya. Artinya sulit sekali kita mendapatkan garis arus ini dalam eksperimen misalnya. Tapi konsep garis arus ini akan sangat membantu ketika kita melakukan analisa suatu aliran. Nah,
kedua jenis garis yang terakhir ini dia merupakan konsep laboratorium ya. Kita bisa produksi, kita bisa buat ya, atau kita bisa gambar garis jejak ini saat kita melakukan eksperimen aliran fluida ya. Mari kita lihat satu persatu. Jadi garis arus itu merupakan garis imajiner ya. Dia merupakan garis imajiner, makanya dia merupakan konsep analisa dari aliran fluida, sulit untuk kita buat di laboratorium ya. Dia merupakan garis imajiner yang merupakan tangen terhadap vektor kecepatan pada setiap titik sepanjang garis yang bersangkutan. Nah, sebelah kiri itu menunjukkan skema garis arus warna biru. Nah, vektor kecepatannya itu ditunjukkan oleh garis panah yang warna hitam. Nah, jadi Anda bisa perhatikan di situ bahwa vektor kecepatan itu dia selalu bersinggungan dengan garis arus, baik di sini, di titik sini, maupun yang terakhir di sini. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda mempunyai garis arus lurus dan horizontal, maka keduanya, garis arus dan vektor kecepatan, dia akan berhimpitan, akan sama. Nah, persamaan garis arus itu bisa kita dapatkan secara analitik dengan mengintegralkan ya garis yang merepresentasikan tangen dari kecepatan. Nah, di sebelah kanan itu kita mempunyai garis arus warna hitam ya, sebelah kanan bawah ini ya. Garis warna hitam ini merupakan garis arus, terus yang warna coklat ini dia merupakan vektor kecepatan. Nah, di situ slope dari garis arusnya itu kan dia direpresentasikan sebagai dy dibagi dengan dx. Nah, itu kan dia sama dengan vektor kecepatannya, ya, arah dari vektor kecepatannya yang merupakan ini v dibagi u, ya, ini. Nanti dari persamaan ini, maka misalnya kalau rumusan medan kecepatan yang diketahui, maka kita bisa menentukan bentuk dari garis arusnya. Atau juga sebaliknya, kalau kita mempunyai rumusan dari garis arusnya, kita juga bisa menentukan medan kecepatannya. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada aliran dua dimensi steady, persamaan kecepatannya ditunjukkan oleh ini. Ini mengulang lagi contoh yang sebelumnya ya. Jadi rumusan medan kecepatannya sama. Cuma pertanyaan di sini adalah kita diminta menentukan garis-garis arus dari medan aliran yang direpresentasikan oleh itu. V sama dengan V0 dibagi L kali dalam kurung minus X vektor satuan I ditambah dengan Y kali vektor satuan J. Oke, kita lihat solusinya. Oke, dari rumusan kecepatan tadi, ya, saya tulis lagi bahwa V itu sama dengan V0 dibagi L kali dalam kurung minus X kali vektor satuan I ditambah Y kali vektor satuan J. Itu bisa kita breakdown sebagai komponen U-nya itu bernilai ini. Minus V0 dibagi L kali X. Kemudian komponen V-nya yang searah sembunyinya itu adalah V0 dibagi L kali Y. Oke, kemudian rumusan persamaan garis arusnya itu tadi tunjukkan di slide sebelumnya sebagai dy dibagi dx ya, atau sama dengan V dibagi U. Kalau V sama U-nya Anda substitusi dari persamaan 1, nanti Anda mendapatkan bahwa dy per dx sama dengan minus y dibagi x. Ya. Kemudian di situ ada persamaan diferensial order 1 kalau Anda gunakan metode pemisahan variabel, ya, variable separation method, Anda integralkan, nanti Anda akan dapatkan persamaan ini, bahwa ln y sama dengan minus ln x ditambah konstanta. Atau kalau Anda sederhanakan, nanti Anda akan mendapatkan ini, bahwa X kali Y itu sama dengan C. Nah, kalau C-nya Anda variasikan, nanti Anda akan mendapatkan berbagai bentuk dari garis arus. Kemudian kalau Anda gambar di sumbu X dan Y atau bidang XY, Anda akan mendapatkan gambaran sebelah kanan itu. Ya. Jadi misalnya kalau Anda mempunyai C-nya 1, ya, ini garis arusnya.
Kalau C-nya 4, ini C-nya 9. Yang di bawah ini adalah untuk C yang negatif. Ini adalah salah satu contoh menggambar atau menentukan garis arus di mana medan kecepatannya diketahui. Ya. Nah, ini bisa kita variasikan. Misalnya untuk medan kecepatan yang lain, Anda akan mendapatkan bentuk garis arus yang berbeda pula. Berikutnya garis jejak atau streak line. Garis jejak itu adalah garis yang dibentuk oleh semua partikel yang sebelumnya telah melewati titik yang sama. Untuk memahami lebih lanjut tentang garis streak ini, garis jejak ini, Anda perhatikan di gambar sebelah kiri ya. Misalnya kita mempunyai suatu stasiun ini dia digunakan untuk menghasilkan partikel-partikel ya. Ada 4 jenis partikel ini dilambangkan dengan warna yang berbeda. Di sini adalah partikel warna kuning, merah, terus hijau dan biru. Nah, di sini sekali lagi garis jejak itu adalah garis yang dibentuk oleh semua partikel yang sebelumnya telah melewati titik yang sama. Nah, titik yang sama ini taruhlah titik ini. Yang warna kuning dia mempunyai titik yang sama di sini, terus yang warna merah itu di sini, terus warna yang hijau, kemudian biru di sini. Nah, garis yang dibentuk oleh partikel karena dia telah melewati titik yang sama, itu ya garis dengan warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna biru itu dia merupakan garis jejak ya. Nah, di kondisi sebenarnya Anda bisa lihat di sebelah kanan ada suatu cerobong asap. Nah, tentunya garis jejak dari asapnya itu ya yang dibentuk oleh asap tersebut karena dia berasal atau mulai dari titik yang sama ya, dari ujung cerobong ini ya. Berikutnya adalah garis lintasan atau path line. Garis lintasan itu adalah garis yang dibentuk oleh suatu partikel ketika dia mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Ya, kalau Anda perhatikan rumusan dari garis lintasan atau path line, dia mengikuti konsep metode Lagrangian karena garis ini dibentuk oleh suatu partikel. Jadi satu partikel kita track dia, kita ikuti di mana dia mengalir dari satu titik ke titik lainnya ya. Garis yang dibentuk oleh partikel tunggal itu namanya adalah garis lintasan. Kalau Anda perhatikan skema di bawahnya itu, kita mempunyai partikel di sini ya. Di sini adalah partikel, dia dilepas, kemudian kita track, kita ikuti kemana partikel itu bergerak. Nah, bergeraknya dia mengikuti garis yang warna biru itu. Nah, garis biru itulah yang disebut sebagai garis lintasan. Nah, kalau Anda perhatikan dari deskripsi garis lintasan, garis jejak, garis arus, Anda bisa bayangkan bahwa kedua garis lintasan dan garis jejak itu bisa kita produksi di dalam eksperimen, tapi garis arus itu sulit ya, hampir mustahil untuk bisa dibuat, kecuali kalau alirannya hanya aliran lurus horizontal ya, Anda bisa langsung tebak oh garis arusnya juga garis lurus horizontal. Nah, pada kondisi transien, ketika garis arus ini tidak sama. Jadi kalau Anda mempunyai aliran transien, Anda akan bisa mendapatkan ketiga jenis garis ini secara berbeda. Tetapi pada kondisi steady, ketiga garis ini adalah sama. Artinya arahnya sama. Jadi dia akan saling berhimpitan untuk kondisi aliran steady. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini yang merupakan ini representasi dari perbandingan garis arus, garis lintasan, dan garis jejak. Di sini diketahui air mengalir, dia keluar, terus beroscilasi melewati lubang-lubang ya, ditunjukkan oleh gambar di bawah itu. Jadi ada beberapa lubang di sini di mana airnya itu mengalir keluar berosilasi. Terus medan kecepatannya itu diketahui persamaannya ini, samaan ini sampai di sini ya. Jadi V sama dengan U0 kali sin ya dalam kurung omega kali dalam kurung T minus Y dibagi V0 itu kalikan vektor satuan I ya, terus ditambah V0 kali vektor satuan J.
U0, V0, dan omeganya itu konstanta. Kalau Anda perhatikan di persamaan itu, maka komponen kecepatan arah sumbu Y-nya itu dia konstan sebesar V0 ya. Jadi dia tidak fungsi dari lokasi maupun waktu ya. Terus kemudian kalau Anda perhatikan untuk komponen kecepatan arah X pada Y sama dengan 0, maka dia akan berhimpitan ya. Berhimpitan atau searah dengan kecepatan yang berosilasi dari kepala sprinkle-nya, kepala head-nya ya. Ya, jadi di situ U sama dengan ini. Kalau Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti kan dia di sini. Ya, di sini. Y-nya sama dengan 0. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau Y-nya 0, titik situ ya horizontal ini. Saya gambar lagi. Pertanyaannya, tentukan garis arus yang melewati titik asal ya, titik asalnya berarti di sini ya. Titik asal pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan Pi dibagi 2 omega. Pertanyaan kedua adalah tentukan garis lintasan dari partikel yang sebelumnya dia berada di titik asal pada ini, pada T sama dengan 0 dan pada T sama dengan Pi dibagi 2. Kemudian diskusikan bentuk dari garis jejak yang melewati titik asal juga. Kita lihat solusinya. Pertanyaan pertama adalah menentukan garis arusnya ya. Tadi dari medan kecepatannya diketahui, kalau kita breakdown untuk suku U-nya ini, untuk suku V-nya konstan sama dengan V0, maka dari persamaan di slide sebelumnya tentang garis arus, kita mendapatkan ini bahwa dy per dx sama dengan V dibagi U. V-nya ada substitusi dan U-nya ada substitusi dengan ini dari sini. Nanti akan Anda mendapatkan persamaan itu. Kemudian kalau Anda pisahkan variabelnya ya, jadi yang sebelah kirinya itu untuk Y, sebelah kanannya untuk X, nanti Anda mendapatkan ini. Anda integralkan, nanti Anda akan mendapatkan persamaan 1. Nah, tadi pertanyaannya adalah garis arus pada T sama dengan 0 yang melewati titik asal. Titik asalnya berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya di titik asal. Jadi kalau di gambar bawah ini. Nah, nanti dari situ Anda bisa tentukan nilai C-nya. Untuk kasus yang pertama, T sama dengan 0, nanti C-nya ini. U0 kali V0 dibagi omega. Nah, nanti persamaan garis arus yang pertama itu kita dapatkan ini. Nah, Anda ulangi lagi untuk T sama dengan Pi dibagi 2 omega. Nanti Anda akan mendapatkan C-nya 0. Anda masukkan di persamaan 1, Anda mendapatkan ini persamaan 3. Ini adalah persamaan garis arus saat T-nya sama dengan Pi dibagi 2 omega yang melewati garis atau melewati titik asal. Nah, kedua garis arus itu kalau Anda gambarkan, nanti Anda mendapatkan ini di sebelah kanan bawah itu. Ya, ada dua garis yang hitam solid ya, tidak putus-putus ya. Itu dia untuk melambangkan ini T sama dengan 0. Yang putus-putus ini melambangkan untuk T sama dengan Pi dibagi 2 omega. Pertanyaan berikutnya adalah menentukan garis lintasan dari suatu partikel, yakni lokasi dari partikel yang bersangkutan sebagai fungsi dari waktu ya. Nah, garis lintasan ini bisa kita dapatkan dari medan kecepatan dan juga dari definisi kecepatan. Nah, tadi diketahui bahwa kecepatan untuk arah sumbu X itu mengikuti ini ya. Dia dx bagi dt. Untuk kecepatan arah sumbu Y dia v, itu berarti dy per dt. Nah, tadi diketahui nilai u dan v-nya ya. Jadi dx per dt-nya itu sama dengan u, dy per dt-nya sama dengan v. Lah tadi v-nya kan konstan V0 tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di persamaan dy per dt. Kalau itu Anda integralkan, itu V-nya konstan, maka Anda akan mendapatkan persamaan 4 ini. Ya, Y sama dengan V0 kali T ditambah C1. C1-nya itu konstan. Ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan Y-nya, itu Anda substitusikan ini nanti ke persamaan ini. Nah, nanti Anda mendapatkan ini persamaan ini. Oke. Nah, di situ kalau Anda integralkan,
nanti Anda akan mendapatkan persamaan 5. Ya, ini persamaan 5 ini. Nah, di situ Anda mempunyai dua konstanta C1 dan C2. Nah, misalnya untuk kasus di mana partikel itu berada di titik asal saat T-nya sama dengan 0, maka dari persamaan 4 dan persamaan 5 nanti kita dapatkan bahwa C1 itu sama dengan C2 sama dengan 0. Nah, sehingga Anda mendapatkan ini, persamaan ini, sama 6. Ya, bahwa X sama dengan 0, Y-nya sama dengan V0 kali T. Dengan cara yang sama, untuk partikel yang mana saat T sama dengan pi per 2 omega itu berada pada titik asal, nanti Anda mendapatkan C1-nya ini dan C2-nya ini. Nah, kalau Anda substitusikan di persamaan 5, nanti Anda mendapatkan persamaan ini, garis lintasannya. Oke. Nah, setelah ketemu rumusan itu, maka garis lintasannya itu bisa kita gambar dengan memplot xt dan yt itu untuk waktu ini T lebih dari 0, atau kita bisa eliminasi T-nya dari persamaan 7 sehingga Anda mendapatkan persamaan 8. 8 ini. Nah, persamaan 8 ini kalau Anda plot ya, juga persamaan 6 ya, itu nanti Anda mendapatkan ini, gambar di sebelah kiri bawah itu. Nah, ini adalah garis lintasan saat T-nya sama dengan 0 ketika partikelnya di titik asal. Dan ini adalah garis lintasan ketika partikelnya itu di titik asal saat T-nya ini sama dengan pi dibagi 2 omega. Berikutnya adalah menentukan garis jejak ya. Pertama, dari representasi garis lintasan ya. Garis lintasan adalah garis yang dibentuk oleh partikel tunggal dari fluida. Jadi partikel-partikel fluida yang melewati melewati titik asal di sini, dia nanti akan membentuk garis lintasan yang ditunjukkan oleh garis putus-putus itu. Jadi misalnya di sini kita mempunyai partikel A, dia garisnya itu, terus partikel B mempunyai garis lintasan seperti itu, dan seterusnya. Ya. Nah, partikel yang melewati garis asal pada waktu yang berbeda-beda, dia akan berada pada lokasi garis lintasan yang berbeda pula. Nah, kalau di gambar situ, garis hitam yang solid ya, itu dia menunjukkan garis jejak ya dari partikel fluida yang melewati titik asal pada waktu T. Nah, T-nya itu dia sekali lagi variabel ya, jadi dia berubah, nilainya tidak sama. Nah, kalau Anda perhatikan di situ bahwa garis jejaknya itu dia bervariasi dengan waktu, dan bentuknya kalau Anda lihat dia kan berosilasi ya, mengikuti karakter sinusoidal ya.